Kita mulai dengan kabar duka dari Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan kereta api tragis terjadi di stasiun Bekasi Timur pada Senin malam 27 April 2026. Insiden ini melibatkan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang menabrak bagian belakang kereta komuter lain yang sedang berhenti di jalur. Peristiwa terjadi sekitar pukul 20.50 WIB dan langsung menimbulkan kepanikan di lokasi. Berdasarkan laporan terbaru, sedikitnya 15 hingga 16 orang dilaporkan meninggal dunia dan lebih dari 80 orang mengalami luka-luka. Seluruh korban meninggal diketahui merupakan penumpang di gerbong khusus wanita yang mengalami kerusakan paling parah akibat benturan keras. Sementara itu, seluruh penumpang kereta jarak jauh dilaporkan selamat. Tim penyelamat sempat bekerja keras mengevakuasi korban yang terjebak di dalam gerbong dengan memotong rangka besi yang ringsek. Kronologi awal kejadian diduga berawal dari gangguan di jalur yang menyebabkan kereta komuter lain berhenti. Dalam kondisi tersebut, kereta jarak jauh yang melaju dari belakang tidak sempat menghindar hingga akhirnya terjadi tabrakan. Hingga saat ini, pihak kepolisian dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi masih melakukan penyelidikan, termasuk kemungkinan adanya faktor kelalaian manusia atau gangguan sistem. Pemerintah juga menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkereta-apian guna mencegah tragedi serupa di masa mendatang. Demikian laporan kami, tetap waspada dan utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya ingin membahas tentang kejadian beberapa waktu lalu tentang kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Banyak di media sosial membahas tentang sistem, mekanisme, human error, dan lain-lain. Saya ingin melihat dari kacamata supranatural. Setelah saya meditasi, melakukan penerawangan, saya melihat ada gelombang energi negatif yang sangat-sangat besar yang berada di wilayah stasiun Bekasi sampai stasiun Kerawang. Setelah saya cari tahu dari manakah energi gelap tersebut, apakah ada kerajaan jin, apakah ada bangsa demit yang meninggali di wilayah rel tersebut, atau ada hal lain. Setelah saya cari tahu, energi-energi gelap tersebut ternyata berasal dari energi tulpa, yaitu energi pikiran, dendam, amarah, kekecewaan, hopeless, yang telah terjadi beberapa puluh tahun lalu, sehingga energi tersebut tersimpan di rel kereta api antara stasiun Bekasi dan Kerawang. Pernah ada sebuah cerita, kita kembali lagi ke tanggal 19 Oktober 1945, di mana tentara Jepang yang kalah perang ingin pulang ke negaranya, melewati rel kereta Bekasi, ingin menuju Kalijati untuk melanjutkan pulang ke negara Jepang. 90 tentara Jepang ditawan oleh tentara Indonesia di wilayah Kalibuntu, Bekasi. Jalur rel kereta api dialihkan oleh para pejuang sampai ke Kalibuntu, sehingga mereka tidak bisa meneruskan perjalanan. 90 tentara Jepang tersebut dieksekusi mati di tempat tersebut. Di saat yang sangat genting, di saat harapan sudah tidak ada,
Di saat mimpi ingin bertemu keluarga sudah tidak ada. Pembantaian itu terjadi. Energi amarah, emosi, dendam, dan lain-lain tersimpan. Dan energi amarah yang tersimpan itu menjadi sebuah energi tulpa yang suatu saat akan meledak. Suatu saat akan menuntut balas. Juga pernah terjadi agak ke timur, hampir wilayah Cikarang, yaitu ada namanya Sasakapuk. Di dalam agresi militer Belanda yang pertama di bulan Desember di tahun yang sama 1945, juga ada bentrokan-bentrokan antara warga dan kolonial Belanda. Jadi energi-energi amarah, energi-energi pertempuran, energi yang akhirnya menimbulkan kematian tersimpan di rel kereta api yang suatu saat akan bangkit. Apakah energi tersebut menuntut balas sehingga ada kelalaian, human error yang menyebabkan kecelakaan kereta, atau hanya sistem? Tapi dari kacamata saya sebagai supranatural, yang saya lihat adalah energi dendam yang terlahir kembali. Sobat Kiblat Papat, seharusnya di saat kita berpergian, kita harus selalu berdoa agar energi-energi tulpa negatif yang berkolaborasi dengan makhluk-makhluk astral di wilayah rel kereta itu bisa terpendar, agar kita bisa terhindar dari mara bahaya. Ingatlah, keluarga menunggu kita di rumah. Lebih baik kita menjaga sebelum sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi. Energi dari dendam para tentara Jepang, energi dendam dari para tentara Nika di agresi Belanda yang pertama, itu bukan energi biasa, tapi sebuah kekuatan yang pernah tersimpan beberapa puluh tahun yang lalu, menuntut balas. Bukan gak mungkin, ini hanya sebuah contoh. Mungkinkah akan ada lagi kejadian-kejadian berikutnya di wilayah rel antara Bekasi dan Kerawang? Maka dari itu, saya berharap pemerintah lebih mengedepankan untuk mengetahui tentang masalah-masalah ini, bukan hanya sistem, bukan hanya human error, bukan hanya menyalahkan orang, tapi ada hal lain yang harus diketahui. Tidak semua permasalahan di dunia ini mengenai sistem, human error, dan lain-lain. Ada hal yang tak kasat mata, ada hal yang tak bisa digambarkan, tapi energi itu bisa dirasakan. Akibatnya fatal jika Anda mengabaikannya. Jadi berdoalah, itu saran saya di dalam perjalanan untuk memendarkan energi-energi gelap di sekeliling Anda. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.